Kau mau lari dari saya. pembahasan. Kamunya itu siapa? Rupanya pun tidak kamu lihat. Iya, benar. Ayo. Iya benar. Ke siapa dia? Nih. Ya. Kalau Petrus, Yakobus sama Yohanes sudah pernah mendengar suara Bapa. Berarti bohong, Yesus nipu nih. Kamu Yesus nipu. Enggak, kamunya ke siapa? Kok nih? Berarti sekarang gini, berarti benar, ya kan? Kamunya ini kepada orang Yahudi. Dia ke orang Yahudi. Orang Yahudi. Berarti kepada orang Kristen yang mana? Ke orang Kristen yang mana maksudnya? Kan nggak ada yang Kristen di situ. Kristen itu kumpulan, Pak. Enggak ada yang meyakini apakah Petrus menyembah salib? Ini apakah murid-murid itu menyembah salib? Enggak kan? Murid itu enggak pernah menyembah salib. Nah, sudah berarti Kristen yang mengaku. Enggak apa-apa ya. Kita ini kan kumpulan, Pak. Kumpulan orang yang meyakini Yesus. Ya, kan nggak ada masalah kalau Bapak bilang itu benar, murid-murid mendengar, berarti Yesusnya menipu. Menipu siapa? Enggak sesuai dengan Yohanes 5 nomor 37. Kamu itu merujuk kepada yang ditunjuk loh, Pak. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarnya. Suaranya, rupanya pun tidak kamu lihat. Kalau ini tidak sesuai, berarti Yesus penipu. Ya terserah Bapak mau berpikiran bagaimana, tetapi bukan, ini kan tulisannya merah gitu loh, Pak. Ini tulis. Iya. Ini kan Yesus yang saya nanya, kamunya siapa? Itu dia berbicara orang-orang di atas itu loh. Coba bukakan dalilnya, tarik dari 19. Nggak pernah baca kamu ini, makanya kamu berada bukan di zona tidak nyaman pernah tadi. membaca, saya bukan penghafal. Coba dibaca dari atas dulu. Apa? Itu kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus, saya baca Bang Palopo. Maka Yesus menjawab, berarti Yesus yang bicara. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak itu tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Iya kan? Sebab Bapa mengasihi anak dan ia pun menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan, Bapa yang membangkitkan. Bapa yang membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkan, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruh kepada anaknya, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ya, betul. Mengutus berarti utusan. Dan tidak pernah didengar dan tidak pernah dilihat itu Tuhan. Ya, sama semua orang ya. Kecuali nggak pakai kecuali, nggak boleh pakai kecuali, nggak ada kecuali di situ, nggak usah nambah. Nambah. Udah saya baca satu ini kan bukan bicara di gunung. Nggak ada, nggak boleh nambah. Ini bicaranya di mana? Sudah. Jadi berarti yang Anda sampaikan tadi itu asal bunyi kayak kentut. Gitu. Ya nggak apa-apa. Itu pendapat Anda terserah. Halo, Bang. Halo. Ya, Bang. Bang, ini kesaksian Yesus.
kesaksian Yesus tentang dirinya ini, Bang. Kita mau dibantah lagi. Ini kan tulisan merah, Yesus sendiri yang ngomong. Nih. Halo. Perkataan Yesus, bukan kesaksian Yesus ya. Perkataan Yesus. Halo. Iya, ini kesaksian Yesus tentang dirinya. Makanya dia berkata di 26-nya, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti hidupnya masing-masing tidak jadi satu, Bapak sendiri, anak sendiri. Iya. Memang betul. Dan ia telah memberikan kuasa. Gak salah itu. Ini karena ia adalah anak manusia. Tuh anak manusia nih. Anak manusia bukan anak Tuhan. Ya, betul. Ya 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Betul. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Ya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Kalau tadi katanya terlihat, berarti di sini ayat ini Yesus lagi bohong. Kesaksian tentang dirinya. Penipu berarti. Kamunya ke siapa? Kamunya Sama monyet, orang-orang di situ. Dibilangin sama murid. ya, kamunya ke siapa? Bilang Ya udahlah Pak, imani aja Pak, imani aja. Ya memang akan diimani Pak, karena tidak ada di situ yang salah. Kecuali kita disuruh di situ misalnya, kecuali kita disuruh misalnya berbohong. Kan tadi itu menyatakan salah. Bapak hidupnya sendiri, ternyata anak hidupnya sendiri, beda kos-kosan Nggak Pak. apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah di situ Pak. Ya. Dalam hal seperti itu tidak ada masalah Pak Jona. Anak manusia ini mengaku utusan, bukan Tuhan. Enggak apa-apa, ya. Sama pemakan babi dijadikan Tuhan. Enggak apa-apa, ya. Enggak ada masalah di situ. Orang masalah makan aja apa? Ya Apa permasalahan di Pak. situ? Masalah karena Masalahnya itu di mana? adalah pembodohan manusia yang berlangsung berabad-abad. Kalau Siapa anak yang dibodohi? manusia itu dijadikan Tuhan. Yesus pun sudah bersaksi, ya tadi disampaikan apa data-datanya saksiannya? bahwa Bapa yang mengutus aku, Bapa hidup dengan dirinya sendiri dan aku pun hidup dengan diriku sendiri. Berarti Ya. tidak satu. Enggak satu memang, ya. Karena di langit sama di bumi toh. Nggak ada di langit ditulis di situ Pak, nggak ada. Jadi harus yang tertulis. Oh harus yang tertulis. Nah, Ya, kalau kalau tidak sudah tertulis seperti itu, kenapa Anda kembangkan? sesuatu yang mengimani dengan yang tidak tertulis namanya iman buta. Itu juga Gimana? itu bisa kena delik. Kenapa Anda mengembang-kembangkan kata kamu itu menuju ke Yakobus sama Petrus? menyampaikan sesuatu yang tidak memiliki sumber data pengucapan dan pedoman, itu bisa kena delik Pak, nggak boleh kami gitu. Loh, Itu. kenapa sampai Itu nggak bilang boleh. kamu itu merujuk Nggak kepada boleh. Yakobus sama Kamu Petrus? itu ditujukan kepada orang Yahudi, bukan Kristen, Yahudi, karena pada saat itu ya. tidak ada Kristen Bapak. Iya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Memang waktu itu Islam Kalau sudah ada begitu, kah? kalau begitu berarti Islam sudah ada Kristen kah? Waktu ini itu? berarti gini Pak. Kalau begitu Kristen ini numpang sejarah atau curi sejarah? Memang Islam sudah ada waktu itu. Saya enggak bertanya tentang Islam. Loh, kalau kamu bilang Kristen berarti saya bisa Loh, bicara Islam. itu kan sejarahnya orang Yahudi Pak. Nah yang ngeklaim itu orang Kristen. Loh, terus Sejak kamu kapan sejarahnya Yesus orang bicara Arab, sama ngapain orang kamu bawa-bawa? Kristen Pak? Kamu Ayo, bawa sejak sejarahnya orang kapan? Arab. Loh, saya nggak bawa sejarah orang Arab. Loh, sekarang Yesus ini yang kami itu imani apa? bicara Jangan begitu kepada bicaranya. orang Yahudi. Kok Nah, bikin Kristen bodoh orang ini aja kamu? mencuri sejarah, mengaku-ngaku kalau Yesus itu bertemu mereka dan mengajarkan kekristenan. Itu penipuan.
Kamu juga tertipu sama orang Arab. Dengan begitu bicaranya. Itu ya Pak Itu ya. bikin tolol. Jadi namanya. betul, Yesus diutus untuk orang Yahudi, bukan orang Kristen. Nggak ada masalah, iya, nggak ada masalah. Halo, Ya, orang gitu, Islam Pak. juga buat orang Bicara Quraisy kita kok. pakai data, ya kan, kita bicara pakai sumber pedoman. Kalau iman Halo. itu urusan abang, Loh. ya kan. Bapak bicaranya jangan Nah, begitu. makanya Ini saya berkata pengajaran. di sini Kalau kamu belajar- Yesus belajar bicara makhluk kepada hidup, orang haruskah Yahudi. kamu jadi Nah, kucing? pertanyaan saya, sejak kapan Yesus bertemu Kristen? Ya, gantian. Silakan Pak. Apa yang Lanjut Pak. Halo bang. Ya, Papi Gembala silakan masuk. Papi Gembala ya. Halo. Gantian. Halo Silakan, bang. ada yang mau disampaikan mungkin. Halo. Ya, halo Pak. Ya, silakan. Halo. Ya. Salam waras bang ya. Ya. Aku kadang lucu-lucu kali aku dengar ngomong-ngomongan abang ini, hafal banget sama Alkitab kami gitu. Gini bang, ya mau apapun kalian bilang, mau gila, mau longor apa tentang Tuhan Yesus, kami nggak pala membalas sama abang. Sama kami Siapa tahu. yang bilang Yesus longor, Pak? Lu yang ngomong. Siapa yang bilang Yesus longor? Bang, maksudnya begini bang, mau apapun abang bilang, kami tetap Yesus itu Tuhan kami satu. Seandainya pun kalian abang bilang itu longor, kalau menurut kami orang abang lebih longor. Loh, Bapak yang bilang Yesus longor, kenapa Bapak hujat Yesus? Pak Jona tadi bilang Yesus penipu. Saya bilang penipu karena ada ayatnya. Tadi Pak Jona bilang Yesus menipu, padahal nggak ada Yesus tulisannya menipu di situ. ya suaranya Karena- tidak bisa kau dengar. Enggak, Jona tadi Tapi bilang tidak bisa kau lihat, kan gitu. Mau Pak. gimana Jona tadi bilang Yesus penipu, nggak ada tulisannya penipu. Itu yang pas. Karena tidak akan masuk ke kota abang kalau kami terangkan pun. Oke, gitu. Silakan, Kita Papi, uji dulu, Papi, Bang Papi. Haji, ya. Kita uji nih ya. Gini Jangan Bang. diuji. Dengar bang, aku sebenarnya semangatnya buat abang gini menghujat Yesus terus. Enggak, ini loh, Abang Karena tadi bilang kalau Yesus itu tuh kalian naik sabar. komal tanpa mengapakan Yesus. Sabar Bang, sabar. Tadi kan Abang bilang Yesus Tuhan kami. Nah, coba dibaca ini Bang. Yesus hamba Tuhan. Nah, pertanyaannya mudah Bang. Siapa yang hamba, siapa yang Tuhan? Silakan. Enggak gini bang, maksudku biar aja lah tergantung abang lah. Siapapun Tuhan, siapapun itu tetap Tuhan kami. Ini Hadis room orang diskusi Kristen. Bang. Anda naik ke sini Tidak siap diskusi. berdiskusi. Kalian kalau Bukan tidak di menjual gereja. Alkitab komal nggak laku. Coba kalian Loh, Anda bahas tadi Alkitab mengatakan laku. Tuhan Yesus itu Tuhan. Ternyata di Bible Yesus hamba Tuhan. Berarti Anda Iya, bohong. itu silakan biarlah hamba Tuhan. Yang penting bagi kami, kalian bilang pun tolol, lebih tolol lagi kalian yang di komal ini. Loh, Anda yang mengatakan Yesus Tuhan tapi tulisannya hamba Tuhan gimana sih? Aja dia bilang aku tadi Yesus hamba Tuhan. Kalau menurut kami itu hamba Tuhan. Ternyata Kalau di bagi situ kami itu Yesus hamba Tuhan. satu-satunya. Gimana sih? Yang benar yang mana ini? Yang benar menurut Bisa. abang aja lah yang benar. Loh, Bisa jangan kan menurut berbicara? ini loh. Bible loh. Menurut abang aja lah yang benar. Bagaimana menurut abang, mau itu contohnya yang tolol yang apa itu benar menurut abang. Tapi kalau bagi kami Yang abang bilang yang paling tolol tolol. siapa? Nggak ada yang bilang tolol di sini. Aneh-aneh. Udah, Kak. Bisakah aku berbicara sebentar? Coba boru. Soalnya tadi Bisa, Pak Bu, coba, Hombing Bu. ini bilang sabar dulu. Anda Hombing bilang Yesus Tuhan. Ternyata di Bible Yesus hamba Tuhan. Berarti Anda Iya. bohong. Ya, kalaupun seandainya hamba Tuhan itu memang Sabar betul. dulu Bang menurut Hombing, abang. tadi kamu nggak mau jawab, sekarang giliran orang lain mau menanggapinya kamu ngomong ikutan. Silakan Bu. Silakan Kalau boru. nggak jual Alkitab tiap hari tengok nggak ada apa kalian? Dengar. Jual. Kalian apa? Nggak. Saya ini pelayan firman Pak. Puji. Hah?
Kenapalah kalian Islam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sementara Alkitab pun kalian pelintir-pelintir lah kalian. Saya ini gembala Pak, melayani jemaat yang tidak pernah baca Bible gitu loh. Mau gimana pun cara pengajaran kalian itu tetap benar bagi kalian. Nah sekarang saya nanya, Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Silakan jawab. Satu-satunya yang esa, pencipta langit dan bumi habis. Nah, siapa itu? Tapi kalau sama kalian terserah kalian mau bilang apa itu Yesus. Siapa Tuhan pencipta langit dan bumi? Siapa? Terserah kau siapa maksud keinginanmu. Kok terserah kau? Iya. Kalau bagi kami tetap Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Oke, satu-satunya. menurut kamu ini kita tes kamu bohong atau tidak gitu loh. Jadi naik di sini kan Anda siap Iya, berdiskusi. biar sajalah kami bohong. Nah, biar aja kami tadi bohong. Anda mengatakan Sama, Tuhan langit dan bumi kami itu lebih Yesus. membohong lagi kalian itu. Sabar, Anggaplah sabar kami bang. bohong. Di sini bukan Anggap modal kami bohong, comor. tetapi jangan Sabar Pak. Sabar Reko ya. Sabar. Tadi Anda mengatakan Yesus Tuhan langit dan bumi. Berarti di sini Anda bohong. Sementara Yesus berkata di Matius 11:25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan langit dan bumi? Bapa atau Yesus atau dua-duanya? Begini bang, kau baca itu kan keinginanmu yang kau baca itu yang keinginanmu. Nanti kalau kau bilang nanti coba dulu Yohanes 14 ayat 10 dulu baca. Ini dulu jangan lari-lari. Ini dulu. Jangan, itu kan keinginanmu nya itu yang Alkitab. Keinginanmu? Itu keinginanmu. Kau tadi Hombing mengatakan bahwa Yesus itu sabar Hombing. Yakin Yesus itu tidak Tuhan. Sabar saudaraku, sabar. Kita diskusi santai sebentar Buru ya. Tadi Hombing bilang Yesus Tuhan langit dan bumi. Ternyata saya bacakan Matius 11:25, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya, siapa Tuhan langit dan bumi? Bapa atau Yesus atau dua-duanya? Silakan. Nanti ku terangkan, bisa nggak masuk akalmu? Jelaskan aja. Jelaskan aja. Dijawab dulu baru diterangkan. Dengar dulu. Yesus itu memang manusia waktu di bumi. Udah. Siapa yang nanya itu? Nggak nanya itu, Pak. Yesus di bumi. Hah? Saya nggak nanya itu. Loh. Itulah maksudnya. Tapi kalau istilahnya gimana aku bilangnya? Kalau pemikiran abang memang nggak ke situ, karena nggak ngerti apa kayak mana pun kami bilang. Iya. Itu tidak Anda mengatakan tadi bahwa Yesus itu Tuhan langit dan bumi. Ternyata di dalam Bible Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, siapa Tuhan langit dan bumi? Bapa atau Yesus atau dua-duanya? Memang gitu loh. Iya memang betul omongan Yesus itu betul. Tapi siapa? Oh jadi Yesus Tuhan langit dan bumi. Iya. Bukan Bapa. Yesus sedang mengajarkan itu. Yesus di sini wujud manusia sedang mengajarkan. Mengajarkan apa? Dia mengajar. Nah, dia mengajar supaya tentang kita apa? manusia ini untuk bersyukur kepada Bapa, dialah Allah. Sudah. Kepada Bapa sebagai semua kita baca biar masuk ya ke Bang Hombing ini gak ada ilmu. Ini baru bagus ini. Yesus mengajarkan, sabar dulu ya. Yesus mengajarkan kepada kita tentang siapakah Tuhan langit dan bumi. Betul baru? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bukan mengajarkan siapa Bapa langit dan bumi. Hombing diam dulu. Silakan Buru. Supaya manusia itu, Yesus mengajarkan supaya manusia bersyukur kepada penciptanya, yaitu Bapa yang ada di langit bumi. Berarti pencipta langit dan bumi adalah, karena orang yang bersyukur itu hanyalah dimiliki orang yang bijak. Ini lanjutkan dulu, orang yang bijak dan orang yang pandai, begitu ya. Iya, jadi Yesus mengajarkan bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Betul, Bro? Betul. Siapa Tuhan langit dan bumi? Bapa atau Yesus? Yesus. Jadi Bapa bukan Tuhan langit dan bumi.
Mempelintir Bible ini, mempelintir Bible, nggak boleh pelintir Bible. Coba Boru dibaca. Benar ya. Kan Yesus sedang mengajarkan kepada kita gitu loh, kita manusia yang mempercayai Dia, supaya kalau Bersyukur. kita itu berdoa itu bersyukur kepada Tuhan gitu loh. Tuhan itu siapa? Ya itulah Bapa kita itu ya Yesus, seperti itu. Oh, Yesus adalah Bapa. Mengajarkan. Nggak ada tertulis gitu. Ya kamu nggak bisa Boru, memahami, itulah cobalah. pemahaman. Cobalah pemahaman Boru. kita, Jadi begini kita Boru. belajar. Makanya kalian ini jarang baca. Makanya cobalah jujur. Hanya perlu kejujuran teman-teman. Pada waktu itu. Coba. Pada waktu. Coba saya ragukan. Coba jujur. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang apa? Orang kecil. Yang percaya katakan amin. Ya. Amin. Oke. Nah, di sini Boru menjelaskan siapakah Tuhan langit dan bumi, Bapa atau Yesus atau dua-duanya. Silahkan. Kan sudah aku bilang tadi, dia sedang mengajarkan. Di sini dia berlaku sebagai manusia. Dia mengajarkan kepada manusia supaya manusia itu bersyukur kepada Tuhan atau apa yang ada di bumi. Siapakah Bapa ini? Langit dan bumi. Yang di bumi siapa coba? Kan Yesus. Yang di langit siapa? Yang di langit siapa? Ya Yesus juga kan? Jadi itu Allah tadi yang sudah diwujudkan menjadi manusia, itu yang namanya Yesus. Oh, berarti Yesus adalah Bapa. Hah? Ya Yesus iyalah adalah Bapa Bapa. kita lah, Bapa kita. Oh, Bapa berarti yang disalib Bapa. Yang disalib itu adalah kedagingannya, ya Pak. Kedagingannya lagi. Kemanusiaannya. Iya, kemanusiaannya ini Bapa bukan? Nah? Kemanusiaannya Bapa bukan? Bukan Ya, Kristen ini, Bos. Nyamar ini, nyamar. Nyamar ini. Nyamar. Nggak boleh kayak gitu, mempelintir Bible nih. Iya. Dengar ya. Jangan kejawen ini. Dengar dulu, dengar. Kejawen. Dengar, makanya kan dikatakan di perjanjian lama dia yang kalian ambil itu dari Yeremia bukan? Mana Yeremia ini? Matius 11:25. Mati. Dengar dulu. Anda tahu Bible rupanya. Kalian kan mengambil di Quran Kemena itu tentang Yeremia yang kalian ucapkan. Nggak ada kaitannya. Kok lari ke sana? Iya. Coba kita. Oke, coba. Jangan ke sana dulu, Boru. Jadi kita pelan-pelan. Ya kan, gini aja nih, kembali ke sini tadi deh. Kembali ke sini supaya kita enak. Ini belajar sama-sama ya. Coba ajari saya. Oke. Bilang tadi, dengarlah dulu aku. Oke. Sabar Boru. Ya, Boru hamba Tuhan. Tuhannya Boru siapa? Ya. Inilah wujud sebagai manusia. Iya, saya nanya dulu. Boru adalah hambanya Tuhan. Boru tambah sabar. Boru tambah ini hamba Tuhan. Ya, Boru ini hamba Tuhan. Tuhannya Boru siapa nih? Boru tambah ini. Tuhannya siapa? Ya Yesus. Oke, Tuhannya Boru adalah Yesus karena Boru tambah adalah hamba Tuhan Yesus. Nah, sekarang Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Bapak. Di sini ini tentang nggak boleh mempelintir Bible, nggak boleh. Kita
kita manusia yang menyatakan Emang manusia, Boru. kita ini adalah Ini Tuhan. yang saya nanya, ketika Yesus menjadi hamba Tuhan, siapakah Tuhannya Yesus? Silakan. Coba Bang Palopo, aku eja dulu. Mungkin salah baca kali ini. Eja ya, aku eja dulu. Yesus hamba Tuhan Yesus Tuhan. Oh, salah baca nih. Nah, silakan Boru. Yesus hamba Tuhan. Tentang manusia Iya, itu memang adalah manusia. Pak Hos, Siapa saya yang bilang tambahkan. sapi? makanya Coba, kadang kalau berdua itu kan Enggak, gini katilah loh. hambamu ini. Oke. Jadi ketika dia berdoa, Yesus hamba Tuhan, siapa Tuhannya Yesus? Siapa Tuhannya? Bapak di sorga, Bapak di sorga, Dia bukan Bapak di sorga. berdoa loh. Dia itu sedang mengajar. Sabar, berarti Pak Roni jujur. Sabar, Bapak di berarti sorga, Tuhannya Bapak di Yesus, sorga. Bapak di sorga, betul? Ya, betul. Sekarang Tuhannya Roni siapa? Tapi bukan dia yang berdoa. Dia itu Tuhan mengajarkan itu kita Bapa di sorga. dengan cara seperti inilah yang harus kau perkatakan, seperti itu loh. Jadi begini, Pak Hos, hamba itu adalah orang yang taat dan patuh pada suatu Kepada hal. Pada Tuhan. Tuhan contohnya, itu namanya hamba. Kalau ketuan, ya pada tuannya, kemajikannya begitu. Itu seorang hamba. Nah, di sini Yesus mengajarkan tentang seorang hamba yang sedang patuh kepada Tuhannya, begitu. Jadi siapa Tuhannya Maksudnya Yesus? begitu. Tuhannya Yesus Bapa di sorga. Manusia itu yang dimaksudnya. Kita manusia. Sudah, berarti Yesus bertuhan, yaitu Bapa di sorga. Ya, itu Bapaknya, ya Bapaknya di sorga. Nah, diperkuat di sini saudaraku ya. Jadi di sini bukan teman-teman ini selalu berdalih, oh itu pengajaran, itu pengajaran. Coba kita lihat di kisah. Pemahamanmu begitu. Sabar, itu saya tahu itu cara berkelit gitu loh. Sabar lo ya. Kisah 3:13 coba kita lihat. Sabar, Jadi selalu Aku begitu. kan belum selesai lagi. Iya, sabar. Saya tahu, Bu. Padahal itu sebenarnya kejadian bukan dia lagi mengajarkan, tidak ya. Coba kita lihat ya, kisah 3:13. Coba. Sabar ya. Ini perkataan Paulus Lukas ya. Ini bukan mengajarkan loh. Coba. Allah Abraham, Ishak dan Yakub ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Berarti baru Yesus ini hamba Tuhan. Tuhannya siapa? Allah Bapa. Gitu. Yang menunjukkan Yesus itu adalah yang taat, bukan kepada perintah Allah. Berarti Yesus bukan Allah, betul? Betul. Ya di dalam dirinya Yesus itulah roh Allah berdiam di dalam dirinya. Kalau dia berdoa kepada siapa? Coba kita lihat Coba dengar ini seperti di Yeremia itu kan. Jangan ke Yeremia dulu, kejauhan. Ini ada hubungannya loh. Kita lagi bahas PB, bukan ke PL gitu loh. Jadi jangan lompat-lompat. Nah, di sini ya, Ibrani 5 nomor 7. Coba lihat teman-teman ya. Kita lihat. Jadi Yesus itu berdoa kepada Tuhannya. Coba Ibrani 5:7. Dengarkan. Dalam hidupnya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan ya, sebagai manusia, ia telah, siapa ini? Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Nah, nangis dia ini, dan keluhan kepada dia, Tuhan ini, Bapa,
dan yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesolehannya Yesus telah didengarkan. Jadi Yesus ini anak soleh, bukan Tuhan. Coba kan? Kau dengar dulu aku ini ya. Coba kau jawab dulu ini satu-satu. Dengar dulu. Itulah kau potong semua. Tidak dapat semua ini. Jadi kan, kau bilang tadi dia anak soleh bukan? Ini Tuhan berkata, Allah berkata di perjanjian lama. Ini kan perjanjian lama. Perjanjian lama. Ini Ibrani. Jangan ke perjanjian lama dulu. Dengarlah dulu. Mana sih? Kan katanya Yesus akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Mereka, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Coba. Mana Yesus di situ? Berarti di perjanjian lama dia datang, bukan? Di perjanjian siapa? Perjanjian baru untuk siapa di situ? Ya Yesus kan yang lahir di perjanjian baru. Perjanjian baru itu untuk siapa? Untuk siapa? Baca ulang. Dan kaum Yehuda. Sekarang Anda orang apa? Loh. Ini kan ceritanya Yesus yang kan lahir di sana. Jadi jangan bawa ayat itu. Jadi perjanjian baru itu untuk kaum Yehuda. Kita ini kaum apa? Jangan tarik ke situ. Jadi yang dimaksud ayat itu perjanjian baru yang dimaksud oleh Elohim hanya untuk kaum Yehuda. Tapi kita tidak lari ke situ, Boru. Saya tahu ayat itu, saya sudah hafal itu. Nah, ini aja dulu yang kita bahas. Aku mau tanya dulu, Abang. Saya mau tanya dulu. Kalian kan diajarkan juga untuk mengimani Injil Taurat, bukan? Jangan ke sana dulu, Boru. Aduh, lompat-lompat materinya. Sudah mengimani Injil Taurat itu kan? Lompat materinya, jangan ke sana dulu. Kita bahas dulu ini tentang Yesus punya Tuhan. Kalau mau bertanya nanti lagi, ini dulu satu-satu ya. Jadi kamu yakin Yesus anak soleh? Ya, dia anak soleh. Berarti bukan Tuhan kan? Loh. Sulitlah aku mengasih tahu Bang. Kan sudah dikatakan coba mengajar. Dia kan adalah dia mengajarkan bagaimana tentang Tuhan itu. Jadi kata Yesus mengajarkan tentang Tuhan itu, tetapi dia mengajarkan manusia itu gimana caranya berperilaku seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau. Salah, Boru. Kalau baca Bible itu apa yang tertera. Jadi kalau baca pengajaran Yesus itu baca di Yohanes. Di tulisan Yohanes, Yesus memperkenalkan siapa Tuhan. Bukan dia yang Tuhan. Makanya tadi kita buka di Yohanes 5, kesaksian tentang dirinya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak dapat kau dengar, rupanya pun tidak dapat kau lihat. Itu pengajaran Yesus. Diperkuat di mana? 1 Timotius 6:16. Jadi cara belajar begitu ya. Ini tentang Tuhan katanya. Sabar dulu, sabar. Ya, 6:16. Ini tentang Tuhan ini ya. Jadi Yesus itu mengajarkan kepada manusia bagaimana Tuhan itu, ya kan? Nah, ini diperkuat di Timotius. Timotius tulisan siapa ini ya? Ini Tuhan ini menurut Yesus. Yang tadi di Yohanes 5:37.
Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus takluk, pernah mati, berarti gugur, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bayangkan, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Yang percaya katakan amin. 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 Jadi menurut Yesus Boru, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yang Begitu. dimaksud benar. Yang tidak bisa dilihat itu adalah Roh Allah, yaitu Iya yang namanya sudah, Roh Allah itu ya Tuhan dalam diri itu. Yesus. Gitu loh. Nah lah, jadi Tuhanmu mana? Tuhan kamu mana? Yesus Tuhan saya. Allah bukan? Bukan, tapi di dalam dirinya adalah Roh Allah. Astagfirullah. Kata Yesus, penyembah yang benar itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan dalam daging. Yesus itu daging. Gimana sih? Dengarlah dulu. Dengarlah bos. Kasih dulu aku ngomong, Bu. Kasih dulu aku ngomong. Bentar dulu, nanti hilang nanti yang apa. Dengar dulu. Cilongor kita yang ini, Cilongor ini. Loh, saya ini pelayan firman loh, jangan longor loh. Dengarlah dulu. Dari Dengar nama dulu. firman. Anjing Jangan nggak tahu cakap pelayan kotor firman. itu. Nggak boleh. Saya ini gembala loh, nggak boleh loh. Gembala tai Nggak kau. boleh kita. Udah. Kita jelaskan aja. Sebisa kita jelaskan. Kalau nggak bisa Tergoncang kita dia Boru, tergoncang. Malas baca Bible dia, tergoncang. Jangan bahas Alkitab, kenapa Ra? Lo akun bodoh kau kayak anjing kau tahu. Saya ini gembala loh, pelayan firman loh. Tuhan kami tahu. Loh, janganlah Ini cakap satu-satunya kotor. tahu. Nggak ada. sabar, tenangkan Roh Kudus. Jadi ajaran Yesus itu kasihilah musuhmu. Anda ini bukan Kristen. Kalau Kristen itu kasihilah musuhmu, itu kata Yesus. Itu loh. Dengarkan. Kasih mulai dari tadi tetap kamu comot-comot. Coba kau jawab dulu ini. Yesus anak soleh atau bukan? Jawab. Udahlah itu. Kesabaran itu ada batasnya. Loh, jangan. Kita pun sudah mempermalukan nama Tuhan yang itu sembah. Itu udah cakap-cakap kotor. Apakah Tuhan mengajarkan seperti itu? Dia bukan Kristen Siapa ini, yang nggak Bro. panas? Tuhan itu dihujat-hujat Itulah terus. namanya kamu juga ada ujiannya. Kamu juga diuji dengan cara seperti ini. Apain kamu cakap kotor? Kamu kan mempermalukan Tuhan yang kau sembah sendiri. Ini mati kau. dibuka umum, Bu. Ini dibuka umum, Bu. Maaf ya, walaupun aku berdosa sama Tuhan nggak apa-apa lah. Ini dibuka umum, dunia melihatnya. Iya. Masa kayak gitu? Mau dunia melihatnya, yang jelas dunia juga melihat kalau itu mempermalukan nama Tuhan yang itu sembah. Kalau memang dia salah, jauh usah membahas. Tuhan pun tidak pernah meminta untuk dia dibela. Tapi kalau kamu Saya tidak menjelaskan membela Tuhan, tidak. Saya keberatan hati nurani saya. Habis. Iya, keberatan pun hati nurani kita. itu. Tidak kita boleh Walaupun bercakap-cakap aku kotor. berdosa tidak apa-apa lah. Aku memohon ampun sama Aduh, Tuhan. Anda ini hombing ini Sama tidak siapa pernah ini? baca Sama Bible, Boru. Coba kita buka 1 Korintus 4:13 ya. Harus banyak baca belajar. Makanya kalau di sini belajar ya, bukan tempat Kalau orang itu gitu, Bu, kalau orang itu nanti kita apakan, nanti tak masuk kantor polisi. Sabar, tidak ada Pak, tidak ada di sini. Tidak ada Pak di sini, edukasi di sini. Nah, di sini edukasi. Nggak ada. Edukasi, Nggak ada yang kan janganlah bisa kemauanmu aja kan mau dituruti. Oke, saya bacakan ya. Ini data Pikiran ya. jangan begitu, kamu memaksakan harus kemauan dituruti. Sabar. Ini ajaran Paulus, Bang. Dengarkan. Ini kata Paulus nih. Ya, apa pula hubungan ajaran Paulus? Aduh. Ini dengarkan, ini loh 1 Korintus 4:13. Kalau kami difitnah, ini siapa kami? Kristen. Kalau Kristen difitnah, Kristen tetap menjawab dengan ramah. Kristen telah sama menjadi dengan sampah. Jadi diam aja. Ini kata Paulus. Lah kau kawan. Ini kata Paulus loh, bukan saya. Paulus loh. Ini loh. Jadi karena itu sesuka-suka kalian menghujat gitu. Loh tidak, ini tulisannya. Ini kan tertulis. Lah kau. Ini. Jadi karena ada tulisan, memang disuruh Tuhan kami diwajibkan memaafkan. Loh, Tapi tidak ini. lah. Kalau kalian difitnah harus jawab ramah, kata Paulus. Kristen ini kan
Kristen ini kan kami telah sama itu menjadi kan memfitnah lagi kau itu namanya. ini nggak fitnah. Loh, ini tidak fitnah lah. Ini kata Paulus, kalian sama dengan sampah. Gimana sih? Bisa saya Bang Palopo, Bang Palopo, Ya, Bang Palopo, coba bacakan Bisa ke pelan-pelan, saya Bang. bicara. Bacakan pelan-pelan. ya sabar Boru ya. Jadi ini Pak Hombing ini memang dia malas baca Bible Boru ya. Ini kata Paulus di 1 Korintus 4:13. Iya, biarlah ini yang dimaksud daripada kata ini. Biarlah orang menghina kita, tetaplah kita ramah. Biarlah orang lain menganggap kita seperti sampah. Tetapi di hadapan Tuhan kita bukanlah sampah. Seperti itu. Karena dia Iya, akan mengatakan enggak kita sampah, apa-apa. tapi Tuhan tidak akan menganggap kita sampah. Seperti itu ya. Ya, Ini maksudnya. jadi ibaratnya begini, Hombing ini sama dengan kotoran. Ini menurut Paulus, bukan saya loh. Jangan nama ya. Ini tulisannya loh. Coba Bang Haji, coba Bang Haji dibacakan. Coba Bukan saya loh. aku bacakannya pelan-pelan. Ini harus penuh hikmat kita membacanya nih. Nah, gas Bang Anci. Kalau kami difitnah, kami Kristen akan tetap menjawab dengan ramah. Kami Kristen telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dan segala sesuatu sampai hari ini. Sampai hari ini. Hari Jumat. Hari ini Jumat. Jadi kalau Pak Hombing ini dibilangin sampah, diam aja, diam sampah ya, diam. Memang bagaimanapun ku bilang memang nggak ada apa kalian ya. Tetap Ini kata Paulus Pak Hombing, bukan kata saya. Kalian Islam itu janganlah alkit saja kalau Kita lihat lagi apa kata Paulus. Silakan Bang Haji, silakan dibaca. Toleransi kalian beragama itu. Nanti kalian kena apa? Aku bacakan. Kami Kristen bodoh karena Kristus, tetapi kami Kristen arif dan Kristus, dalam Kristus. Kami lemah Kristen, tetapi kamu kuat Kristen. Kamu ini Islam, kamu Islam ini, kamu Islam. Oh, kamu kuat Islam, ya kan? Kamu mulia, tetapi kami hina Kristen. Ada gitu. Iya. Maksud daripada kata ini bodoh di hadapan karena Kristus. Kamu arif, kan? Ini kamu kan Islam. Manusia, kamu kuat, kan? Iya. Di hadapan Kristus, kamu lemah, kan? Seperti itu, kan? Enggak gini Boru. Ini kan kami merujuk ke Kristen, ya kan kita baca ya. Jadi ini Hombing malas loh baca ya. Jadi cara membaca Bible itu begini. Aku gini, Bang Palopo. Kayaknya pasti betul. Bentar. Kayaknya pasti Hombing ini nyamar. Dia ini kayaknya Pongmucu bukan Kristen. Mulut kau terasal. Jangan menyamar-nyamar gitu Pak, ya kan? Itu jangan nyamar gitu, nggak boleh Pak. Coba kita baca yang benar ya. Ini kata Paulus di 1 Korintus 4:10, dicatat Hombing, di screenshot gitu loh. Memang nanti ditanya, kalian nggak mau kalian jerah itu. ditanya ke pendeta hari Minggu nanti, gitu loh cara belajar. Jadi di sini dikatakan, ya sabar Boru. Kami ini kan ke Kristen, Kristen bodoh oleh karena Kristus. Tetapi kamu, siapa ini kamu? Orang Islam. Tetapi orang Islam arif dalam Kristus. Hombing lemah, tetapi Islam kuat. Nah ini Islam mulia, tetapi Hombing hina. Makanya dikatakan di sini Hombing sama dengan sampah. Ayo. Tolong dulu tolong dulu yang tadi itu yang. Oke, yang ini ya, kita buka dulu ya. Dulu. Ibrani ya. Begitu kalau belajar ya. Ini saya suka Boru ini. Bunda cantik kalau ini. Kata itu bodoh itu maksudnya kami bodoh, maksudnya apa coba? Kita manusia ini bodoh. Kalau tidak kita diajari oleh Yesus, maka
jiwa kita itu akan bodoh juga. Manusia kayak Hombing, kayak Hombing nggak mau diajak. Berarti sama kayak si Hombing ini, sama berarti Hombing ini nggak mau belajar, nggak mau belajar. Jangan-jangan gini loh Pak Palopo, jangan-jangan kita ngarang-ngarang apa mesti dari kitabnya langsung gitu loh. Terus sangkanya kita ngarang-ngarang gitu loh. Nggak boleh. Ini maksud dari ya kadang orang nggak tahu maknanya itu apa, maksud tujuan ayat itu apa gitu loh. Ada kata Ya silakan. apa tentang petunjuk seperti itu. Ini. Betul. Jadi kalau dibilangin sampah dia tapi gini, Bang Palopo, kan Yesus kan nggak pernah belajar Bible, berarti Yesus bodoh juga berarti. Nanti kita bahas itu Bang. Ini. Oh ini agak berat. Kalau melakukan kejahatan itu masuk gini baru kita tetap dengan Tuhan, kita mengikuti ajarannya. Host jangan disimpulkan tanpa yang tertulis. Coba saudaraku ya, ini kita belajar sama-sama ya. Saya kan ini pelayan firman garis lurus ya. Ini Ibrani 57 teman-teman. Ini proses kegagalan penyaliban ya. Yesus itu tidak disalib di Ibrani Kita hanya membaca dia diselamatkan. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita tidak menyimpulkan ya. Coba ini kita nanti ini kita belajar ya teman-teman ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesolehannya ia tidak didengarkan. Coba kita belajar Aboru ya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Cara belajar itu tinggal diklik di sini nih. Klik. Nah, apa merujuk kemana? Nah, ini doa Yesus waktu mau disalib. Jadi dia berdoa kepada Tuhannya. Coba kita dengarkan sedikit ya. Nah, Hombing muntah Hombing. Hombing kalau duduk jangan di pinggir, jatuh kan? Dengarkan. Maka sampai coba baru ya teman-teman, dibantu tetep layar, lop-lop oren, donat kopi juga nggak apa-apa. Ya ini kita belajar ya Boru ya, karena saya ini mengkaji tentang Bible itu hampir 12 tahun ya. Di sini dikatakan teman-teman, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada, sabar dulu ya, aduh ini ya sabar ya. Ini dia berdoa Bu ya sebelum disalib ini. Lalu ia berkata kepada muridnya di sini, apa kata Yesus? Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ini Yesus mau berdoa Bu waktu sebelum disalib ya. Dan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka ya sabar ya. Nah, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Udah mulai gentar ini Yesus ini teman-teman. Ya, jadi kalau ada keilahiannya, masa keilahian gentar? Enggak lah. Oke, lalu kita lanjut di 26:38 ya. Lalu katanya kepada mereka, coba ini kata Yesus ya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini sedih Yesus Bu mau disalib ya. Lalu apa katanya? Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Sujud dia Bu katanya. Apa katanya? Iya Bapakku, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki Bapak, melainkan yang engkau kehendaki. Jadi dia nggak mau disalib Bu, nggak mau. Nah lalu dia maju lagi sedikit ya, coba kita lihat. Setelah itu dia nggak mau disalib. Ini loh Bunda, coba lihat. Iya, kemanusiaannya ketakutan. Apa? Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di sini mengajar supaya kita bukan mengajar. Ini bukan mengajar. Ini tidak ada proses mengajar. Ini peristiwa Ibu.
Nah, kalau dia mengajar nanti bahaya Ibu ya. Oke. Ketika ada seorang manusia yang hendak meminta kepada Tuhan seperti itu. Oke, kita lihat ya. Oke, saya Manusianya ikuti. memang takut saat itu. Oke, saya ikuti. Baik. Meminta kan? Minta gini-gini, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Seperti itu. Baik, nggak apa-apa, Nanti itu saya ikutin akhirnya ya. Bu, tapi ini awalnya benar Pak, tapi gembala. Iya, oke, kita baca lagi ya. Tadi Boru bilang mengajar kepada murid-muridnya ya. Oke, kita maju ya. Setelah itu ia kembali. Bukan Ya, sabar. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Ngajarin apa orang tidur? Tidur. Ngajarin apa? Loh, apa yang diajarin orang tidur? Coba, berarti bukan pengajaran. Kalau orang diajari ya nggak tidur. Ini loh. Setelah itu kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Ini juga murid-murid ini nggak mikir ya. Yesus sudah mau disalib, dia malah tidur, bukan berjaga-jaga. Dan ia berkata kepada Petrus, nah marah dia di sini. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu malam dengan aku? Marah dia di sini. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Roh memang patut tetapi daging lemah. Ini dia maju lagi berdoa nih. Sabar dulu, Guru. Sabar. Ini saya selesaikan dulu. Kamu nggak paham nanti. Saya paham Bible daripada Guru. Makanya kamu itu berdoa senantiasa. Jangan kamu langsung tidur. Sebelum kamu tidur, kamu berdoa dulu. Makanya kamu berjaga-jaga. Ini ngapain dia tidur ini? Bukannya ngedengerin. Itu makanya Tuhan marah. Dia marah kenapa kamu tidak. Itu maksud tujuan dari perkataan itu. Ini bukan pengajaran, ini peristiwa Boru. Aduh, dengarkan. Itu mengajarkan supaya kita manusia ini jangan sebelum tidurnya lebih baik langkah berdoa dulu, meminta kepada Bapa. Itu jawabannya. Nah, di sini dia berdoa lagi. Dengarkan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Berdoa lagi dia. Berdoa. Masa diulang-ulang? Coba, dia 2 kali berdoa nih. Ya Bapakku, jikalau mungkin ini, tidak mungkin lagi. Coba, kecuali apabila aku meminumnya. Nah, sabar dulu. Pengajaran ini peristiwa loh ini. Ini bukan pengajaran, Boru. Astagfirullahaladzim. Itu doktrin gereja, ini pengajaran, padahal ini peristiwa. Besok sudah mau disalib, ini bukan pengajaran. Dan ketika ia kembali pula ia mendapati masih tidur lagi nih murid-murid. 2 kali loh. Pengajaran apa ini, murid apa ini? Orang Yesus sudah mau disalib dia masih tidur 2 kali. Loh, ini loh, emang murid ini aneh-aneh nih. Dan ketika ia kembali pula ia mendapati murid-murid sedang tidur. Molor lagi dia. Sebab mata mereka sudah berat banget, begadang kali ya. Nggak tahu juga kan. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa ketiga kali, Bu. Mau ngajarin apa 3 kali berdoa? Makanya dibaca satu perikop untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada muridnya dan berkata kepadanya, sabar, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lalu saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bayangkan Tuhan mengajarkan. Nah, Yesus apa yang mau diajarkan? Orang tidur di sini molor. Ya, itulah versiku ini, dengarkan dulu loh. Dengarkan dulu, ini versi kami orang Kristen menanggapi ayat ini. Kamu janganlah kamu versimu aja, versi kita. Coba dengarkan. Nah, disinilah Tuhan mengajarkan bahwasanya umat Kristiani harus berdoa 3 kali dalam apa coba? Di mana ada datanya itu 3 kali? Di mana? Jangan ngocor. Kan di mana datanya? Berdoa kan? Yesus 3 kali berdoa kan? Nah, pertama di saat mau tidur, yang kedua di saat bangun tidur, yang ketiga di saat mau berangkat kamu, entah mau kerja, entah mau belajar, mau sekolah, mau jualan kamu begitu. Itulah yang Tuhan ajarkan. Tapi manusia tidak melakukan ini. Makan? Begitu. Mau makan berdoa enggak? Itu lain itu ya, makan mau aja berdoa. Maksudnya berarti 4 kali, bukan 3 kali. Di sini 3 kali doang. Gimana sih? Loh,
Kamu nggak paham ya? Ketika pertama ya, mau tidur supaya apa? Supaya kamu itu dijagai semana-mana. Mana ada hubungannya dengan tidur, Boru? Ini proses iya, gitu maksud loh. daripada kata itu, supaya apa kita itu berjaga-jaga. Siapa tahu ada orang yang mengirimkan santet kepadamu kan saat kamu tertidur dan mengirimkan Kok di bawah kesan? Buat teman-teman di bawah jangan lupa di tap-tap layar buat moderator ini yang ketawa. Coba teman-teman ya, coba. Teman-teman yang di Iya, bawah iya, coba kita coba. moderator yang ketawa-ketawa diblokir aja kecuali yang lempar. Iya. Ah, coba Lempar teman-teman donat ya. atau guling-guling juga boleh di tanah ya. Coba teman-teman ya, ini Yesus ini sedih loh, mau disalib. Makanya tadi di Ibrani 57 dia Ya, diselamatkan. makanya dia sedih. Yesus Tuh. itu sedih melihat umat manusia Kristiani yang tidak menjalankan Mana ada umat Kristen di sini? Astagfirullahaladzim. Nggak nyambung. Loh, ya iya yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, orang apa coba? Di sini coba. Kan orang Islam ya, seperti Doa itu. di Taman Itu dibilang sama orang Getsemani Islam, orang ini yang percaya dia. judulnya, di Taman Getsemani Yesus mengajarkan berdoa, betul? Hah? Ya betul. Mana mengajarkan berdoa? Main betul aja. Ini proses, Bu, bukan belajar. Yang mengatakan itu adalah Pak Pendeta. Saya Sementara hanya ini bilang, adalah kejadian. Ini kejadian, Bu, inilah bukan lagi. prosesnya Yesus, cara Yesus mengajarkan umat Kristen yang mempercayai dia bahwasanya harus tiga ini harus dilakukan di dalam Terus kenapa kehidupan muridnya kita. tidur? Kenapa muridnya tidur waktu diajari? Saya tanya. Bisa Kenapa mau molor? tidur, udah bisa bangun tidur. Ini sudah tidur. Ketiga, di saat mau melakukan Cocok hal-hal lagi. seperti orang mau bekerja, mau ke kantor atau mau ke PT sana kan, ke Tanjung Uncang sana ya kan, atau yang mau jualan atau mau yang sekolah seperti itu, atau mau bekerja di kedokteran. Terserah kaulah, Boru. Terserah kaulah. Yang penting saya sudah menyampaikan firman secara Saya jujur. juga sudah menyampaikan ini sama Ya, kamu. coba. Itu juga kepuasan hatiku untuk menyampaikan ini. Coba. Bagaimana kau menjelaskan ini, kata Yesus? Hatiku Ya kalau sangat kamu sedih. tidak melakukan yang tiga itu, maka Yesus sedih. Hati Tuhan itu sedih melihat kita. Karena Cocok tidak tahu logi, bahwa kita ini harus berjaga-jaga dari Boru. iblis seperti itu loh. Karena iblis senantiasa akan mengacau kita di saat tidur kita mau ini kan. Astagfirullah, Boru. Itu kata pendeta. Tetapi kata Bible lain. Ini pada saat Yesus itu mau disalib, dia berdoa kepada Bapaknya. Makanya dia katakan di sini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah ini sedih dia, Bu, nggak mau dia disalib. Makanya dia berdoa di sini. Iya Bapakku. Makanya supaya kita Astaga, makanya kagak denger makanya gimana sih? Ini orang lagi berdoa kok contoh. Orang mau disalib kok. Ini loh, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia berdoa, supaya dia tidak disalib. Lanjut. Iya, yang mau disalibkan itu kan kedagingannya. Maka kita manusia ini supaya kita kuat dalam menjalani penyalipan daging kita ini, kita harus berdoa di dalam tiga yaitu di saat tidur, bangun tidur, mau beraktivitas, Wah, ngepelintir Bible. mau sana, mau sekolah, mau belajar, seperti itu loh. Nggak boleh, Bu, mempelintir isi Di dalam Bible. rumah itu, di dalam Nggak boleh, rumah Bu. harus kau melakukan itu. Bu, nggak ada ngajarkan doa di situ, orang tidur gimana sih, Bu? Tidak Coba, memahami. oke, aman. Gini, Bu. Mau gimana kamu Coba, memahami? oke, Bu. Oke, izin, Bu. Oke, saya coba ikuti narasi Ibu. Coba sebutkan doa tidur yang dibacakan Yesus. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Coba, Bu.
Coba sebutkan doa tidur yang diajarkan Yesus. Kan saya udah bilang tadi, 3 itu harus dijalankan. Ya, Ibu sebutkan. Itu yang pertama, Ibu sebutkan kan ngajari berdoa. Berarti Ibu tahu doanya. Sebutkan, bacakan doa tidur yang diajarkan Yesus dan tertulis di mana? Coba. Kalau soal diajarkan sendirilah, kamulah yang mengucapkan kata-katamu, doamu sendiri. Gimana pertamanya? Mana bisa Bu? Itu namanya doa seenak-enaknya itu Bu. Kan Ibu bilang Yesus mengajarkan berdoa sebelum tidur. Pasti ada doa yang diajarkannya. Apa doa tidur yang diajarkan oleh Yesus? Coba. Itu ayat berapa ini? Berlaku Matius 26. Iya Bu. Di mana itu? Matius 26. Ya, doa tidur yang diajarkan Yesus. Enggak, biar saya jelaskan itu ayatnya. Loh, ini udah diikutin narasi Ibu kalau itu mengajarkan berdoa sebelum tidur. Enggak. Coba Ibu bacakan. Nah, Ibu bacakan doa tidur yang diajarkan oleh Yesus. Doa makan tiwul. Ayo Bu. Dengar, kalau soal berdoa itu, ya, itu tergantung kamu apa yang kamu minta. Saudara-saudara, Ibu ini mengarang, berarti dari tadi Ibu mempelintir firman Tuhan. Nggak boleh itu Bu. Ibu mempelintir firman Tuhan. Oh, Yesus tidur dibilang mengajarkan doa tidur. Nggak boleh Bu, nggak boleh. Ya itu nggak boleh. Mengajarkan. Ibu akan dilemparkan ke dalam api yang membara. Macet Bu, macet. Nah ini coba saya bacakan ya, saya bacakan. Murid-muridnya itu mendapati mereka sedang tidur, bukan sedang berdoa. Iya, kamu nggak paham makna daripada itu. Di situ maknanya sedang tidur apa tidak tidur? Sebelum orang tidur itu hendaklah ia berdoa. Tetapi yang pertama yang Tuhan sampaikan ialah udah 2 kilo merica saya telan ini Bu. Kalau Ibu tadi narasi, saya telan merica 2 kilo nih Bu. Karena pesan Tuhan itu apa? Pesannya di situ berjaga-jagalah seperti itu ya. Baru kalau berdoa itu mintalah supaya apa? Tuhan lah yang jadi. Oke. Nah, bagaimana cara meminta sebelum tidur? Apanya? Ayo Bu. Sebelum tidur, bagaimana cara meminta berdoa? Mah. Ya, gimana Ibu? Ya Bapak gitu loh. Nah, ya Bapak. Berkatilah kami. Berkatilah kami terus. Tidur. Berkati kami sedang. Itu tertulis di mana Bu? Itu tertulis di mana? Berjaga-jagalah kan katanya. Jagailah kami. Enggak, itu tertulis di mana? Berkatilah kami sedang mau tidur itu di mana Bu? Loh. Yang ditulis yang nggak ada di situ. Kamu minta sama Ibu mempelintir, ngarang Ibu. Nggak boleh Bu. Nggak boleh. Ya, itulah tidak boleh menambahkan dan mengurangi firman dan ajaran yang tertulis di dalam buku. Mereka akan dilemparkan ke dalam api yang membara. Jangan kau membara. Bahaya itu Bu. Bahaya Bu. Kita apa? Bahaya Bu, bahaya. Al-Quran. Loh, Ibu bacanya terbalik. Ibu ngarang. Di situ mana ada doa tidur? Injil Taurat ada kata Bu, Bible bukan Injil Bu. Bible bukan Injil karena Bible itu hasil karangan yang tidak ditemui pengarangnya Bu. Saya menarik ini. Ada doa tidur. Ya. Berkatilah kami mau tidur. Di mana itu? Nah itu yang saya tanya tadi Bang. Di mana tertulis berkatilah kami mau tidur?
bahaya ibu nih. Ibu ini. Saya mau tanya kamu zona kece. Ibu, Apakah waduh. Ibu ini sudah pelecehan ya, pelecehan informasi kepada Bible ini. Ibu ini bisa dilaporkan kena undang-undang ITE, Bu, karena menyampaikan sesuatu yang tidak tertulis. Enggak boleh, Bu. Aduh, pelecehan itu. Penistaan ibu ini, enggak boleh gitu, Bu. Saya tidak. Orang bilang juga ini doanya ya. Iya. Ya Tuhan ya Bapak kami, berkatilah. Kami mau tidur. Kami mau tidur. Karena mau tidur. Ini gimana, Bu? Wah, nggak boleh, Bu. Berubah ayat Alkitab Loh, orang. ibu yang merubah orang tidur, ibu yang berdoa. Gimana sih? Kan pemahamanmu tidak kau ini Al-Quranmu saja kau Pemahaman tidak pahami. orang tidur Kita itu, mau Bu. Kalau memahami orang tidur itu lagi tidur apa lagi makan? makna daripada perkataan itu kamu gak akan paham Di kamu. situ tidak ada berdoa. Ibu tambah-tambah, ibu marah. Aku bilang yang mengerti Ibu akan ini, Bu, Alkitab hati-hati, ini, Bu. Ibu apa bisa ada? dilaporkan oleh para pendeta, pastor dan romo. Ibu penistaan yang agama. melaporkan? Mempelintir, Bu. Mempelintir ibu ini. Mempelintir isi Bible. Tidak boleh, Bu. Nggak ada. Mereka Kalau tahu ibu siapa yang akan mengerti akan didapat disebut kalau didapat rekaman ibu sama si Dosma, dilaporin ibu nanti. Ibu dilaporin nanti. Iya pasti ibu. Penistaan agama ibu ini tidak boleh, Bu. Penistaan kitab suci ini, Bu. Penistaan kitab suci tidak boleh begitu, Bu. Iya, Makanya teman-teman Kristen dibilang, tidak kayak gitu, Bu. kalian itu pintar pintar. Kau nggak akan bisa memahami itu. Loh, kan makanya Karena kan cuma ditanya bodoh. tadi sama si Kamu itu pintar. Bang Papi Tapi Gembala, cuma bodoh, ya paham kan, kan? mana Ada contoh orang doa bijak, tidur. orang Nah, bijak, ibu orang menyebutkan, ya kan, berkatilah dia Bapak karena kami mau tidur. Ternyata nggak ada tertulis di Bible, berarti ibu mempelintir. Ayo, ibu mempelintir. Yesus nggak pernah sebut doa tidur, Nggak ibu ada. bilang sebut. Hati-hati, Bu. Ibu bisa masuk, aduh, bisa kena ancaman 6 tahun ibu ini. Nggak boleh, Bu. Gitu, Bu. Nggak boleh. Itu penistaan Kau pikir terhadap yang bikin kitab suci, undang-undang Bu. siapa? Aku yang bikin undang-undang. Wah, ibu yang bikin buta, waduh, hancur lah. Wow, bahaya ibu, bahaya, Bu. Ibu bisa kena penistaan keagamaan, Bu, karena menistakan kitab suci, ya. Ibu bisa dilaporkan sama teman-teman Kristen itu. Iya, nambah-nambah dia. Ya, Nambah-nambah. Bapa kami di sorga, Penistaan itu tidak berkatilah boleh kami, begitu. katanya. Kami mau tidur. Emang ada mau tidur? Nggak ada. Mana kece? Nggak ada, Bu. Zona kece. Iya. Zona kece. Ibu jangan marah, Bu. Saya cuma ingatkan ibu bisa dilaporkan sama nanti tokoh-tokoh kekristenan karena ibu melakukan penistaan kitab suci. Kau yang telah menjelaskan. Yesus tidur, ibu bilang dia baca doa tidur. Gimana coba? Gini. 2 Petrus 1 nomor 20. Nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut Nah, itu. nggak boleh. Yesus tidur dibilang baca doa tidur. Gimana coba? Kau ini kan kau sendiri. Nggak boleh, Bu. Tafsirkan Ibu nanti sembarangan bisa itu, dilaporkan, Bapak. Bu. Kasihan, Bu. Ibu nanti kalau masuk penjara, ibu nggak bisa Natalan, Bu. Tidak lama Natalan. Wah, bahaya ibu ini, bahaya. Penyesatan ibu ini, penyesatan ini. Mohon maaf ya teman-teman Kristen ya. Mohon maaf teman-teman Kristen, ibu ini belum mengerti apa-apa. Ya mohon dimaafkan. Jangan kalian rekam lalu kalian rapor, jangan. Ampuni mereka ya Tuhan. Ya, ampuni mereka, iya. Dia enggak tahu apa-apa ini. ini. Seperti Iya. kalian berkata, berdoa kalian seperti apa doa kalian? Ya Allah ya Rabbi kalian bilang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Ya, nama ya Allah Allah. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Benar. Ada dalam surah Al-Fatihah. Ibu ditanya doa tidur nggak ada, asal bunyi.
bilang kan. Ayo. Nah ini ibu bertambah lagi nih ibu penistaan. Ibu penistaan lagi nih. Ibu penistaan bu. Jangan bu. Ibu menista ini. Masa sudah Kristen ibu nista, Islam ibu nista lagi. Nggak boleh bu. Firman Tuhan ibu mempermainkan. Nggak boleh gitu bu. Dengar dulu, kau nggak dengar kan? Kalau nggak boleh bu, kami nggak mau mendengarkan penistaan bu. Rabbi itu sang pencipta. Buat burung. Kalian bilang Rabbi kan? Nah, di dalam kitab ini yang tertulis dikatakan Yesus itu adalah Rabi. Maka apa? Ya Allah itu ada dalam diri Rabi. Rabi itu Rabi sama Rob nggak sama ibu. Wah penistaan lagi ibunya. Rabi itu guru-guru Yahudi bu. Mana ada Rabi dalam Kristen bu? Wah bahaya ibu nih. Dulu kau. Sudah Kristen dinistakan, Islam dinistakan, Yahudi dinistakan. Wah bahaya ibu. Bahaya bu. Bu, nggak boleh kayak gitu bu. Tulisannya Allah kan? Tulisannya Allah nggak kan? boleh kayak gitu bu. Ibu. Kau baca apa coba? Ibu yang gemoy. Nggak boleh kayak gitu bu. Ditulis Rabi yang kau baca. Itu doa tidur bu. Itu doa tidur. Itu doa tidur. Ya Bapak, kami dinistakan, berkati kami karena kami mau tidur. Itu tertulis di Palopo 1 ayat 1. Nah, itu bahaya ibu nih. Kristen dinistakan, Islam dinistakan, Yahudi dinistakan. Wih, ibu pemahamanmu yang kau tidak ketahui. Di mana di sini? Di mana? Itu yang kita harus terima gitu loh. Coba bu, di mana tertulis itu bu? Loh, aku udah bilang samamu, sedangkan kau itu membacakan tentang Allah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu ada dalam surah Al-Fatihah di pembukaannya. Nah, tadi doa yang ibu ucapkan itu dari mana tadi? Dulu kan kalian sering nggak itu? Aku pernah dengar di orang berdoa itu kan, kamu orang Muslim itu sering berkata ya Allah ya Robbi. Ada Rabbi bukan Rabbi bu. Iya, kalau mengucapkan Allah Rabbi firli warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu Bu, itu ada. Yang kalian. Tulisan Indonesia pun Allah, kalian ucapkan Allah. Kan yang salah siapa sih itu? Yang on siapa coba? Jadi yang on ibu lah yang on. Kami kan membaca original teksnya Bu. Kenapa Bu, kau tulis kami? Nah ini aja dulu di mana ini tulis ini di mana nih? Di situ. Ya Bapa kami di sorga, berkatilah kami mau tidur atau molor. Di mana tertulis silakan. Nah, tertulis di mana tadi doa yang ibu ucapkan itu? Kan aku udah kau tadi kan bertanya seperti apa berdoanya. Ya aku kasih tahu beginilah cara berdoa. Kan gitu, bukan ada kan saya bilang seperti apa doanya dan tertulis di mana. Kan gitu. Mana ada tertulis. Oh, berarti sekarang. Berdoa itu harus sesuai dengan berarti ibu ngarang ini. Itu kamu berdoanya. Mohon maaf ya teman-teman Kristen, mohon maaf teman-teman Kristen. Perkara ini perkara Islam apa Kristen izin? Loh. Perkara Sekarang entah maaf. Mungkin saya mau nyapa dulu Bu Buru. Kita bukan Saya mau seperti nyapa kan dulu ya. berdoa, yang diajarkan berdoa itu hanya Bentar, doa Bapak Buru, kami. bentar dulu, ada tamu. Itu yang kita ucapkan. Oke, perkara dari mana, dari Katolik apa dari Kristen? Kalau berdoa yang lain itu kamu bebas. Kamu mengucapkan apa di saat kamu tidur, kamu bebas Sebentar, mengucapkan Buru, apa. sebentar, ada Mau tamu, berangkat kita kerja, sapa dulu kamu tamu. bilang berdoa kayak mana? Sebentar dulu, Oke. ada tamu. Oke, perkara selamat siang. Perkara
Perkara Sudah lah aku. nggak ada suara. Tadi Habis suara saya dia typing katanya nggak melihat bulan terbelah sekarang. Ayo, molor. Mana? Enggak, itu tadi mungkin naik dari pihak ini pengacara kali-kali mau rekam ibu ini. Ibu ini nistakan 3 agama loh, dinistakan Kristen, Islam, Yahudi. Bahaya ya. Kalian yang ODGJ, orang memang jelas-jelas kok tulisannya aja Allah. Kau membacanya Allah. Lah, yang orang gila itu Bu, yang orang gila tulisannya utusan dibaca Tuhan, itu gila. Itu lagi gila itu Bu. Kan memang, coba kau jujur aja, kau jangan suka berbohong, kau zona kece. Lo kata Paulus itu Bu, kata Paulus. Tulisannya Bapak, kenapa kau bilang Bapak? Mana kanya? Siapa yang kasih hilang kanya itu? Orang Bapak, kenapa hilang kanya? Ayo. Apa? Itu kan Bapak, betul? Ya Bapak kami di sorga. Nah, kenapa bisa hilang kanya? Siapa yang kasih hilang itu? Bedalah bapak dengan bapak-bapak. Berarti kalau bacanya gini, Bapak 1, Bapak 2 gitu. Yang terhormat Bapak 2, Ibu 2 gitu Bu. Ini loh, seharusnya kan ada K di sini. Hilang K-nya. Siapa yang kasih hilang ini? Bahaya ini, bahaya. Penistaan ini, penistaan. Ini sih, mohon maaf teman-teman Kristen ya, saya minta maaf teman-teman Kristen, si Ibu Boru ini tidak mengerti apa-apa, jadi tolong dimaklumi, jangan sampai kalian berpikir apa-apa, beliau ini masih belajar juga, jangan sampai kalian laporkan, kasihan nanti dia nggak ikut Natalan, nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh. Kau pikir kau penguasa bumi ini, bapak kau yang punya kuasa bumi ini, tahu kau? Matilah Belanda, matilah Belanda. Bodrek. Ya iyalah, segala isi bumi ini adalah milik bapakku yang disuruh. Udah, berapa luasnya Bu? Baca aja nih. Dan kau pun bisa ku campakkan ke laut sana kau dari muka bumi. Iya Bapak, ampunilah Boru, sebab mereka tidak tahu apa-apa yang mereka perbuat. Oh, rupanya begitu ya. Aduh. Berarti si Boru ini suka mempelintir isi-isi Bible. Jangan teman-teman, dia ini lagi belajar, kasihan. Masa sudah tua kalian mau laporkan? Kalianlah yang sedang belajar dari aku, maka aku jelaskan. Kalian kan nggak paham, makanya kalian suka bertanya. Jelaskan aja dulu nih, bagaimana caranya nih doa tidur. Itu loh. Aku jelaskan juga itu yang namanya bagian Quran yang menyatakan kau tidak disuruh kau mengiman, tapi kau ngeyel, nggak kau imani Taurat. Di mana Taurat untuk siapa Bu? Ya, Taurat untuk siapa? Kita percaya Taurat itu pernah ada untuk kaum Yahudi, bukan Kristen. Ajaran orang apa coba? Yesus mengajarkan Kristen apa mengajarkan Yahudi Bu? Sekarang saya tanya sama Ibu, Yesus mengajarkan Kristen atau mengajarkan Yahudi? Asalnya itu tentang Yesus mengajarkan kekristenan atau mengajarkan Yahudi? Yesus mengajarkan Yahudi apa Kristen? Itulah kau. Matilah Belanda. Manfaatnya ada berikan. Kamu itu ngeyel. Nggak boleh Bu, sesama anak bangsa ya, sesama anak bangsa, bangsa Indonesia. Saya ingatkan sama Ibu, nggak boleh Ibu mempelintir isi Bible ya. Atau coba ditanyakan dulu ini, biar kita maju sedikit. Ini maksudnya apa ini? Coba Bang Hansi coba ditanya dulu kan dia.
yang Oke. diperintahkan oleh Allah. Ya, saya baca. Buktinya kamu itu Ya, mencintai, Bu, mengakui bahwasanya bentar Bu, hanya Bu, Allah. Bu, Ibu lurusin dulu, Bu, softtek Ibu kayaknya terbalik nih, coba Ibu lurusin dulu baru saya baca. Bentar ya, bentar, ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Yesus turun pangkat dari Tuhan menjadi nabi, gara-gara Kristen. Ini kenapa bisa, Bu? Yesus turun pangkat. Bu. Bu. Ya kan, Silakan. dia rabi, dia adalah nabi juga. Hah? Kan ada tertulis di situ. Dia dipanggil rabi, ya kan? Pertanyaan, Ada kan? nah, oke. Tulisannya Yang di situ perempuan bahwa ini Yesus orang apa? dipanggil Perempuan yang mengatakan ini orang Yahudi apa orang Kristen? Aku bilang orang kata Kristen itu apa coba? Enggak, pertanyaan saya, perempuan yang mengatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi yang dimaksud ayat ini, Bang, maksudnya ayat ini hati-hati kepada perempuan, karena perempuan pun bisa menurunkan pangkat. Oh, gitu. Ajaran Muhammad seperti Oh, itu. jadi orang Kristen itu ialah nah, kumpulan-kumpulan berarti orang yang gini, mempercayai Bu. nama ajaran Yesus. Jadi kalau berarti Islam pintar, itu Bu. apa? Berarti kan Yesus kan Islam mengajarkan itu kepada adalah Yahudi. kumpulan Nah, orang orang-orang Yahudi yang mempercayai Muhammad mengenal seperti Kristen, itu. mengenal Yesus ini sebagai nabi. Ternyata begitu nyampe ke telinga orang Kristen, kenapa bisa jadi Tuhan? Nah, ayo Bu. Ibu ini mempelintir isi Bible ini kayaknya. Waduh, bahaya. Ini Bang Haji gara-gara main perempuan turun pangkat, Bu. Hati-hati. Turun pangkat berarti dia suka pesan LC nih, suka pesan LC nih gayanya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Ini kayak nyatakan sekarang kepadaku Biar enak bahwa engkau seorang nabi. Boro silakan dijawab aja biar ada edukasinya. Jadi di sini kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata engkau sekarang bahwa engkau adalah seorang nabi. Silakan dijawab aja. Silakan, maksudnya apa gitu? Silakan. Ya. Kenapa Tuhan turun pangkat? Nabi dalam ya, di tubuhnya itu memang nabi lah. Ajarannya seperti guru kan gitu. Loh, Nabi itu jadi kan tubuhnya nabi. Bagaimana Iya, dengan Kolose? Bagaimana yang ditulis di Kolose 2 nomor 9? jiwanya adalah roh Allah. Kalau Coba. jiwa nggak tahu aku, Izin, entah jiwa apa yang izin Bang Palopo. Bang Palopo, bukain Kolose 2 nomor 9. entah Ayo, kalau tubuhnya adalah seorang nabi. jinnya nggak tahu Ya, aku. sebentar ya Bu ya, kita buka Kolose 2 nomor 9. Bagaimana? Ya kan, katanya tubuhnya juga nabi. Ya. Aku mau apa dulu? Jangan kabur. Jangan kabur. Kabur aku. Ya jangan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania kepenuhan kealahan. Ibu ini menipu lagi. Ini maksudnya Menipu lagi, menipu. itu kira Menipu lagi. Jasmania ini rohani atau kedagingan? jasmanimu ini dipenuhi. Jasmani ini dialah. Kepenuhan Ibu baca Bu, benar Bu. Sebab dalam dialah ini siapa? Kau yang bertanya, kau pula yang menjawab. Loh, Kau dialah bertanya. ini siapa? Kau yang Jasmani memulai, adalah tubuh. kau yang mengakhiri. Dia Paham kamu? Kealahan itu Tubuhnya apa? siapa? Itu dipenuhi dengan Roh Wah, Kudus. Ibu mempelintir lagi. Ibu mempelintir. Kau yang mempelintir, nggak paham. Diahlah siapa itu diahlah? Diahlah.
Tapi memang agak sulit itu Bang Anci. Coba yang gampang-gampang aja lah. Yang gampang aja lah. Palsu ada janda asli silakan. Ya, oke. Ini Bu, saya bacain ya Bu ya. Hormatilah janda-janda yang benar janda. Berarti Ibu Boru ini janda KW. Santai aja Bang, santai aja. Kita biar ada edukasi. Jangan ada ini, biar enak didengarnya. Ayo. Coba Bu. Yang benar-benar janda itu. Bagaimana yang benar janda? Dengar kau, biar ku terangkan sama kau. Ya, Yang terangkan. benar-benar seorang janda itu ialah, nah, mungkin fisiknya boleh janda, tapi jiwanya Maksudnya gimana? Kau suruh kami menyimak. Aduh. Host. ini. Ya nggak apa-apa, biarin aja dulu dia ngegedabrus dulu, silakan Boru. Aduh. Kau suruh kami menyimak, tapi Ya, ini kan jiwa raga kami meronta, jiwa raga kami meronta. Sabar. Jelaskan Boru. Ya, jadi ini kan Dengar. perikopnya. Yang janda yang dimaksud ini. ialah Sebentar, Ada jadi bisa mengenai janda. dikatakan yaitu Izin apa, Boru ya, coba? izin Boru ya, izin. Di sini kan perikopnya mengenai janda. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Pertanyaannya kan gini Bun, ini yang benar-benar janda berarti emang ada nih janda KW apa gimana? Coba lanjut. Silakan. Lalu Bukan terusin janda lagi tuh KW janda. maksudnya. Ini kan Emang ada janda ya, bukan janda? Ada yang janda-janda KW ada. Tahu kau janda KW? Ibu Kayak gimana nanti di tuh? demo sama janda loh Bu. Loh, dengar, janda KW itu ialah dia yang pisah dengan suaminya, terus dia menggatal, itulah janda KW. Oh, jadi yang menggatal itu janda KW gitu. Boru. Ialah yang menggatal itu janda KW itu. Kalau gatal, Contohnya Dengar gimana? kau. Contohnya, Boru, contohnya. Dia misalnya seperti ini, dia pisah dengan suaminya, itu kan termasuk sudah janda, iya kan? Dia udah menggatal sana. Itu janda kalau KW. mau, kalau dia mau gimana? Kalau dia mau. Kalau mau, Loh, kalau dia mau apa? Menggatal. Kalau dia menggatal, malah itu macam kucing itu yang suka Loh, becantan. kan gini Bunda Boru gini. Kalau janda itu kan nggak ada yang menggatal. Kalau gatal kan digaru, bukan jadi janda. Dengan pakai apa coba? Bagaimana pakai ceritanya? pisang. Nggak boleh kayak gitu. Itu namanya memfitnah para janda. Nggak boleh kayak gitu. Ih, bagi janda yang terhormat nggak bakalan dia tersinggung karena dia tidak Oke, melakukan itu. pertanyaannya bagaimanakah ciri-ciri janda yang terhormat? Ya iya. Kalau menggatal itu janda yang nggak terhormat lah. Ya, janda yang terhormat bagaimana? Kata suaminya. Nah, Terus dia gatal. Kalau ketika suaminya meninggal lalu dia gatal bagaimana? makanya disitulah yang namanya, itulah yang dikatakan dia berpuasa, dia melawan Bu, kedagingannya. pertanyaannya kan kalau meninggal suaminya kan lalu dia menggatal, kan kalau gatal kan digaru, masa nggak digaru? Garuk lah pakai terong itu. Terong apa Bu? Wah ibu pengalaman kayaknya nih, wah kebiasaan ibu ini. Aduh, ibu nggak boleh kayak gitu Bu. Kau yang bilang kalau gatal digaruk lah pakai terong itu. Loh, di mana-mana pelajaran dari PAUD, TK itu kalau gatal digaruk Bu. Ah udahlah, aku mau apa ini? Ngapain anakku dulu? Udah time-nya apa nih? Oke, Udahlah Boru. dulu ya. Iya, Boru. Terima kasih, Boru ya. Mohon maaf. Puas kalian ketawa kan? Ya, Boru ya. Sudahkah kalian puas tertawa? Enggak boleh, kami belum pintar, enggak boleh gitu Boru. Mohon maaf ya, Tidak Boru. apa tua tidak akan pernah marah.
Kalau memang itu yang membuat hatimu semakin tenang, semakin ini nggak stres, nggak apa-apa walaupun kau menghina dia, kan gitu, oke? Oh, di Terima sini tempat kasih ya. belajar, Boru. Tempat belajar di sini. Di sini tempat belajar. Iya, kau belajar kau sambil menghina nggak apa-apa, dia nggak marah kok. Tuhan itu nggak Nggak pernah ada yang marah. menghina. Kalau Tuhan yang itu sedang menista tadi Boru, menista. menanti hatimu datang kepada dia untuk Wih, kasihan. hatiku hancur mengenang di kau. Begitu. Kita akan memanggil dia ya Allah ya Robbi. Nah, sebenarnya ya Allah ya Robbi itu yang lain namanya Yesus. Tapi kalau tidak menyadari belum tahu. Mana mempelintir lagi, mempelintir lagi, mempelintir lagi, mempelintir lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Wah, mempelintir lagi ini. Turunkanlah. Sebelah kanan paling atas. Nah, host, aku izin parkun dulu, mau sholat Jumat ya host. Aku parkun aja dulu. Ya, silakan buat teman-teman Kristen ya yang mau diskusi ya, ngobrol-ngobrol santai aja kita di sini kok.